Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, qabilni maratul ukhra ala ta'allamu al-lughatul arabiyyah fi qanati Ahlan Wangi. وقبل ذلك لا تنسى الاشتراك في تعليقات مثل المشارك. Tayyib, kali ini saya akan membahas materi dhamir, mulai dari dhamir rafa dan dhamir nasab. Nah, saya akan mulai langsung saja pada materi dhamir. Nah, apa itu dhamir? Dhamir itu adalah kata ganti. Jadi, dhamir itu adalah kata ganti. Secara definisi, dhamir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Dhamir termasuk dalam golongan isim ma'rifah. Jadi pada penjelasan isim ma'rifah pada video yang lalu, itu dhamir itu masuk dalam kategori isim ma'rifah. Nah, contoh dhamir yaitu di sini ada contohnya, Ahmadu yarhamul aulada. Ahmadu yarhamul aulada. Ahmad menyayangi anak-anak. Nah, itu contoh yang tidak menggunakan dhamir. Berikutnya ini yang di bawahnya itu huwa yarhamuhum. Dia menyayangi mereka. Nah, dia di sini itulah yang dimaksud dengan dhamir atau disebut dengan huwa. Nah, huwa dhamir itu berfungsi adalah untuk mengganti pelaku. Yang contoh di atas yaitu Ahmad diganti menjadi huwa. Nah, huwa yang dimaksud yaitu Ahmad. Dia menyayangi mereka. Nah, mereka di sini yarhamuhum maksudnya adalah anak-anak atau al-aulada. Yarhamuhum, yang dimaksud dengan dhamir itu adalah hum. Karena hum itu adalah dhamir gaib. Jadi dia adalah yarhamuhum, menyayangi mereka. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak. Jadi kalau yang di atas Ahmadu yarhamul aulada, maka diperpendek menjadi huwa yarhamuhum. Huwa yang dimaksud yaitu Ahmad, sedangkan yarhamuhum disambung, tidak lagi menggunakan al-aulada, tetapi dia menggunakan dhamir hum, dhamir nasab, pengganti. Jadi tidak lagi menggunakan kata al-aulad, tapi menggunakan kata hum. Seperti contoh assalamualaikum. Kum itu di situ adalah dhamir nasab. Kum dhamir nasab. Sedangkan di sini huwa yarhamuhum. Yarhamuhum, hum yang dimaksud itu adalah mereka. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak. Thayyib, itu contoh. Pada contoh di atas, kata Ahmadu diganti dengan huwa. Nah, tadi atau dia. Sedangkan al-aulada itu anak-anak diganti dengan dhamir hum, mereka. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak. Thayyib, kata huwa dan hum dinamakan dhamir atau kata ganti. Menurut fungsinya ada dua golongan dhamir, yaitu satu dhamir rafa yang berfungsi sebagai subjek, yang kedua dhamir nasab yang berfungsi sebagai objek. Jadi dhamir rafa itu berfungsi sebagai subjek,
sedangkan domir nasab berfungsi sebagai objek. Tayyib. Selanjutnya, domir rafa dapat berdiri sendiri sebagai satu kata, sedangkan domir nasab tidak dapat berdiri sendiri atau harus terikat dengan kata lain dalam kalimat. Maksudnya adalah kalau domir nasab dia harus mempunyai pendamping atau mempunyai pasangan. Seperti tadi, yarhamu langsung disambung dengan domir nasab. Nasabnya hum. Nanti saya akan jelaskan sebentar tentang domir nasab. Berikutnya, dalam kalimat huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka. Kata huwa, dia, adalah domir rafa, sedangkan kata hum, mereka, adalah domir nasab. Jadi huwa itu domir rafa, sedangkan hum itu adalah domir nasab. Kalau domir rafa tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu berdiri sendiri, sedangkan domir nasab itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus mempunyai pasangan. Thayyib, itu untuk domir, pengertian domir dan penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang domir rafa. Domir rafa atau kata ganti subjek. Nah, semua domir dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Jadi ada 3 macam domir. Yang pertama ada domir mutakallim atau pembicara orang pertama. Itu terdiri dari ana, itu jumlahnya mufrad. Ana itu artinya aku atau saya, jadi untuk muzakkar maupun muannas. Yang kedua yaitu nahnu atau berjumlah mutsanna atau jamak. Mutsanna itu berjumlah 2, sedangkan jamak itu berjumlah lebih dari 2. Nahnu itu berarti kami atau kita. Dia itu diperuntukkan untuk nahnu itu diperuntukkan untuk muzakkar maupun muannas. Nah, yang kedua adalah domir mukhatab. Mukhatab itu artinya orang kedua atau lawan bicara. Jadi mukhatab itu lawan bicara atau dalam kurung orang kedua. Itu terdiri dari 5 domir. Yang pertama ada anta, itu berjumlah mufrad atau 1, itu diperuntukkan untuk muzakkar. Anta itu diperuntukkan untuk muzakkar, sedangkan yang kedua anti itu diperuntukkan untuk muannas. Sama, dia berjumlah 1 atau mufrad. Yang berikutnya yaitu antuma, masih dalam kategori domir mukhatab. Antuma itu berjumlah mutsanna atau berjumlah 2. Makanya artinya menjadi kamu berdua. Diperuntukkan untuk muzakkar maupun muannas. Dan yang berikutnya yaitu antum dan antunna. Nah, antum itu adalah berjumlah jamak, sama dengan antuna berjumlah jamak maksudnya. Antum itu berarti kalian, diperuntukkan untuk muzakkar, sedangkan antuna diperuntukkan untuk muannas. Muannas itu untuk perempuan. Jadi itu untuk domir mukhatab. Jadi saya ulangi lagi, anta itu jumlahnya 1, diperuntukkan untuk muzakkar. Anti jumlahnya 1, diperuntukkan untuk muannas atau perempuan. Antuma berjumlah 2, diperuntukkan untuk muzakkar dan muannas. Antum itu berjumlah lebih dari 2 atau jamak, diperuntukkan untuk muzakkar. Dan antunna itu berjumlah lebih dari 2 atau jamak, diperuntukkan untuk muannas. Nah, selanjutnya itu domir yang berikutnya itu domir ghaib. Nah, domir ghaib itu adalah tidak berada di tempat. Maksudnya orang yang tidak diajak bicara, maksudnya seperti itu.
domir atau orang yang tidak diajak bicara secara langsung. Jadi seperti itu. Terdiri dari 5 domir. 5 domir. Yang pertama, huwa atau berjumlah 1, peruntukan untuk muzakkar. Huwa itu berarti dia untuk laki-laki atau untuk muzakkar. Sedangkan hiya itu sama, masih berjumlah 1, diperuntukkan untuk muannas atau perempuan. Berikutnya huma. Huma itu berjumlah 2 atau mutsanna, berarti mereka berdua, diperuntukkan untuk mudzakkar maupun muannas. Dan yang berikutnya yaitu hum, itu berjumlah lebih dari 2 atau jamak, diperuntukkan untuk mudzakkar, berarti mereka. Dan hunna lebih dari 2 atau jamak, diperuntukkan untuk muannas, berarti mereka perempuan. Kalau hum mereka laki-laki, untuk laki-laki, hunna mereka untuk perempuan. Jadi kalian harus menghafalkan ke-12 bentuk domir rafa di atas beserta artinya masing-masing sebelum kalian melangkah ke pelajaran selanjutnya. Jadi kalian harus hafal mulai dari domir mutakalim, ana, saya, nahnu, kami atau kita, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, huma, mereka berdua, hum, mereka semua laki-laki, hunna, mereka semua perempuan. Anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua, antum, kalian semua laki-laki, antunna, kalian semua perempuan. Jadi kalian harus menghafal. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan domir nasab. Nah, domir nasab atau kata ganti objek. Kalau domir rafa, saya ulangi, kata ganti subjek. Sedangkan domir nasab adalah kata ganti objek. Nah, domir nasab adalah turunan bentuk lain dari domir rafa yang terdiri dari, jadi domir nasab itu dia aslinya adalah domir rafa. Hanya saja dia harus menjadi nasab apabila dia berpasangan atau berdampingan dengan isim atau fiil ataupun harf ataupun isim. Dia kalau ada pasangan maka dia harus jadi domir nasab. Nah, domir nasab ini kalau dia rafa, di nasabnya ini seperti itu. Ini ada contoh bagan atau tabel. Di sini ada domir ana, contoh domir ana. Domir ana itu rafa, nasabnya yaitu huruf ya. Huruf ya. Contohnya saya contohkan. Nama saya. Contohnya dalam bahasa Arab, nama saya. Kalau domir rafa dan isim itu nama saya. Ismu ana. Ismu ana. Ismu ana itu nama saya. Tapi kalau dia bersambung, maka dia sudah tidak lagi menggunakan kata ismu ana, dia sambung saja menjadi ismi. Jadi ada ya di belakang, di huruf terakhir itu ketambahan ya. Nah, sudah menjadi ketentuan bahwa kalau ada kata ya dan sukun, berarti huruf ketiga itu syakalnya harus di kasroh. Ismi, ismi, nama saya. Dia sudah tidak lagi menggunakan ismu ana. Jadi dia disambung saja menjadi ismi, nama saya. Jadi seperti itu. Itu contoh. Berikutnya nahnu. Nah, di sini ada huruf
Nah, jadi domir nasabnya nah. Saya contohkan dengan kata saya mengerti. Kami mengerti. Nahnu kan artinya kami atau kita. Kami mengerti. Kalau secara terpisah, kami mengerti itu fahim, kami telah mengerti. Fahimu nahnu. Fahimu nahnu. Tapi untuk lebih indah penyebutannya itu harus menggunakan domir nasab disambung. Fahimna. Jadi dia sudah tidak fahimu nahnu, tapi menjadi fahimna. Fahimna. Jadi seperti itu. Berikutnya anta, ka. Nasabnya ka. Anti, ki. Nasabnya ki. Seperti kata pertanyaan assalamu alayka. Assalamu alayka. Alayka ini adalah pasangan antara harf dan domir nasab. Ka. Maksudnya assalamu alayka, keselamatan atas kamu. Kamu itu ka. Ka itu artinya domir anta. Domir anta atau domir rafa anta. Jadi dia sudah tidak assalamu alai anta. Tidak. Dia harus assalamu alaika. Jadi supaya lebih indah dan lebih pendek penyebutannya. Dia tidak assalamu alai anta. Tidak. Assalamu alaika. Begitu juga untuk anti. Assalamu alaiki. Tapi kalau dalam penyebutan sehari-hari itu lebih sempat pakai ka. Seperti itu. Berikutnya antuma atau kuma. Kuma itu boleh juga assalamu alaikuma kalau bertemu dengan dua orang. Assalamu alaikuma. Dia tidak lagi menyebut assalamu alai antuma. Nah, jadi itu agak sedikit panjang. Dia harus kaidahnya harus kuma, assalamu alaikuma. Dan antum assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kum di sini adalah antum. Berikutnya adalah antuna menjadi kunna. Kunna. Jadi seperti itu. Contohnya sudah tadi ana sampai dengan antum. Sama dia. Antuna, kunna, huwa menjadi hu, hiya menjadi ha, huma menjadi huma, hum menjadi hum, dan hunna menjadi hunna. Jadi huma sampai dengan hunna itu bentuknya sama. Huma, hum, hunna, hunna. Kalau huwa menjadi hu. Seperti saya mau bilang rumah dia. Kalau secara terpisah baitun huwa. Kalau supaya lebih bagus penyebutannya itu menggunakan domir nasab, itu harus baituhu. Rumah dia atau rumahnya. Jadi supaya lebih bagus penyebutannya, dia harus menggunakan domir nasab. Tidak lagi baitu huwa atau baitu hiya. Tidak lagi. Dia harus baituhu atau baitu atau baitiha. Atau baituha. Seperti itu. Atau baituhuma, baituhum, baituhunna. Rumah dia, rumah mereka, rumah mereka semua laki-laki, mereka semua perempuan. Jadi seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa paham. Selanjutnya, domir nasab berfungsi sebagai objek dan tidak dapat berdiri sendiri. Ia terikat dengan kata lain dalam suatu kalimat, baik itu dengan isim
fiil ataupun harf. Jadi saya sudah contohkan tadi, ini ada contoh yang lain. Contoh dhamir nasab yang terikat dengan isim dalam kalimat. Nah, ini ada contohnya. Ana muslimun. Nah, ana muslimun, saya seorang muslim. Jadi ana itu saya, muslimun itu seorang muslim. Nah, di sini ada nasabnya. Diniyal islamu. Diniyal islamu. Diniyal islamu itu kata ya di situ itu menandakan domir nasab, domir anta, nasab anta. Dinia itu agama saya atau agamaku, al-islamu, Islam. Jadi seperti itu. Contoh berikutnya, nahnu muslimuna, kami atau kita orang-orang Islam atau orang-orang muslim. Dinuna di sini adalah gabungan antara isim dan domir nasab. Jadi pasangan. Dinuna. Nah, di sini adalah domir nasab nahnu. Jadi agama kami Islam. Dinuna al-islamu. Dinuna agama kami. Nah, di situ adalah domir nasab nahnu. Berikutnya, anta muslimun. Kamu seorang muslim. Nah, di sini ada dinukal islamu. Agama kamu. Ka di situ adalah domir nasab anta. Dinukal islamu, agama kamu, al-islamu adalah Islam. Berikutnya, anti muslimatun. Kamu seorang muslimah atau seorang muslim perempuan. Dinuki. Nah, kalau untuk anta, ka, anti, ki. Dinukil islamu. Agama kamu adalah Islam. Nah, yang kedua, contoh domir nasab yang terikat dengan fiil dalam kalimat. Kalau tadi itu dengan isim, sekarang contoh domir nasab yang terikat dengan fiil dalam kalimat. Antuma muslimani, kalian berdua dua orang muslim. Kalian berdua, antuma muslimani, kalian berdua muslim atau dua orang muslim. Allahu yarhamukuma, Allah merahmati kalian berdua, kamu berdua. Nah, kamu berdua di sini sudah menggunakan domir nasab antuma atau menjadi kuma. Jadi antuma menjadi kuma, dia sambung. Yarhamukuma, dia tidak lagi yarhamu antuma, tidak, yarhamukuma. Jadi seperti itu. Berikutnya, antum muslimuna, kalian adalah orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim ini jamak mudzakkar. Allah yarhamukum. Nah, kum di situ adalah domir nasab untuk domir antum. Yarhamukum, dia tidak lagi yarhamu antum, tidak, yarhamukum, Allah merahmati kalian. Seperti itu. Dan antunna muslimatun, kalian adalah orang-orang muslim perempuan. Allah yarhamukunna. Kunna itu adalah domir nasab untuk antunna. Allah merahmati kalian untuk semua perempuan. Dan yang berikutnya, huwa muslimun, dia seorang muslim. Huwa itu artinya dia, muslimun itu adalah orang muslim. Allah yarhamuhu, hu itu adalah domir nasab untuk huwa. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, contoh domir nasab yang terikat dengan harf dalam kalimat. Hiya muslimatun, dia seorang muslim perempuan. Dia adalah seorang muslimah. Laha rahmatullahi. Jadi ini adalah harf. La itu adalah harf.
Laha, untuknya, nya itu untuk dia maksudnya. Dia di sini adalah dia perempuan, atau ha itu adalah dhamir nasab untuk hiya. Laha rahmatullahi. La itu untuk, ha itu dia perempuan. Berikutnya, huma muslimani. Mereka berdua muslim. Mereka berdua muslim. Lahuma, huma menjadi huma, masih tetap sama, makanya dia menjadi lahuma. Untuk mereka berdua Allah merahmati. Berikutnya, hum muslimuna. Mereka laki-laki, mereka semua laki-laki itu muslim. Lahum, jadi hum. Jadi seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kalau huma tetap huma, hum tetap hum, hunna tetap hunna. Lahum rahmatullahi. Sama dengan hunna muslimatun, tetap lahunna rahmatullahi. Jadi itu contoh dari dhamir nasab yang terikat dengan harf dalam kalimat. Jadi gabungan dhamir nasab yang melekat pada isim akan membentuk isim ma'rifah dengan pola mudhaf mudhaf ilaihi, di mana isim di depannya merupakan mudhaf, sedang di belakangnya dhamir nasab merupakan mudhaf ilaihi. Nanti ada penjelasan tentang mudhaf dan mudhaf ilaihi. Contohnya ini, baiti, rumahku. Itu ya di situ adalah dhamir nasab untuk dhamir huwa. Baitun dan ya. Jadi baitun itu mudhaf, mudhaf ilaihi itu adalah ya. Sama seperti kitabuka. Kitabuka, kitabun itu mudhaf, mudhaf ilaihi adalah ka. Berikutnya, madrasatuhum, madrasatun itu mudhaf, sedangkan hum di situ adalah mudhaf ilaihi. Nah, harus menghafal semua dhamir nasab di atas beserta artinya masing-masing sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya. Jadi itu mulai dari dhamir ana itu nasabnya adalah ya sukun. Nahnu nasabnya adalah nun fathah pakai alif di belakang menjadi na. Baru berikutnya anta, ka, anti, ki, antuma, kuma, antum, kum, antunna, kunna, huwa, hu, hiya, ha, pakai alif di belakang, ha, huma, huma, hum, hunna, hunna. Jadi seperti itu dhamir nasab. Jadi dia tetap menggandeng dengan dia tetap sama dengan dhamir rafa. Cuma perbedaannya nasab itu harus bersambung atau berpasangan dengan ketiga contoh tadi. Kalau bukan isim dia fiil, kalau bukan fiil dia harf. Jadi seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti, memahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf, karena saya manusia biasa, tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.